Baik, selamat berjumpa saudara-saudara mahasiswa. Pada kesempatan ini, kita akan menggunakan waktu yang ada untuk membicarakan salah satu buku yang menjadi referensi utama dalam mata kuliah Teologi Kontekstual 2 kita ini. Nah, buku yang akan kita bicarakan pada saat ini adalah buku yang berjudul Model-model Teologi Kontekstual yang ditulis oleh Stephen B. Bevans. Buku ini sebenarnya merupakan buku wajib bagi peserta mata kuliah teologi kontekstual, tetapi karena buku ini dicetak secara terbatas, dia tidak beredar banyak di toko-toko buku, apalagi di toko-toko buku umum. Buku ini mulanya adalah terjemahan yang kemudian diterbitkan oleh penerbit Ledalero, penerbit yang berafiliasi dengan Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero di Flores. Ya, buku ini memuat tentang apa saja prinsip-prinsip di dalam memahami teologi kontekstual dan kemudian siapa yang bisa melakukan teologi kontekstual, dan kemudian Bevans mencoba untuk merumuskan model-model teologi kontekstual seperti apa yang bisa dijadikan sebagai katakanlah platform untuk melakukan analisis teologi kontekstual. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Bevans, buku ini memuat model. Model itu dia bukanlah sebuah teori yang bersifat universal, tetapi model itu sebenarnya adalah upaya untuk menyederhanakan realitas kontekstual yang menjadi bagian utama dari refleksi teologi kontekstual. Jadi dia mencoba merumuskan seperti apa model-model yang bisa diimplementasikan di dalam melakukan analisis teologi kontekstual. Nah, prinsip yang pertama, setiap teologi itu adalah teologi yang kontekstual. Jadi tidak ada teologi yang tidak kontekstual. Sebab teologi itu selalu dirumuskan sebagai refleksi iman dari orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen itu sendiri adalah manusia-manusia yang konkret, yang hidup di dalam kenyataan biologisnya, yang hidup menjalani kehidupannya di dalam kenyataan sosiologisnya, dalam masyarakat dan kebudayaannya, pada satu waktu tertentu, pada satu periode hidup tertentu. Sehingga apa yang dia refleksikan sebagai refleksi imannya tentu saja sangat berkaitan dengan kenyataan-kenyataan yang dia hadapi sehari-hari dalam hidupnya. Apakah itu kenyataan ekonomi, apakah itu kenyataan politik, budaya, sosial, pendidikan, macam-macam. Ya, nah semuanya itu dipahami di dalam kaitan dengan bagaimana dia menemukan kehendak Tuhan yang menjadi panduan di dalam kehidupannya sebagai seorang Kristen atau sebagai seorang yang percaya. Nah, jadi tidak ada teologi yang tidak kontekstual. Suatu teologi karena dia dirumuskan dan dia direfleksikan oleh manusia yang konkret dan hidup dalam satu konteks yang konkret dan budaya yang konkret, maka apa yang direfleksikan itu selalu terkoneksi atau terhubung dengan apa yang dia rasakan, apa yang dia amati, apa yang dia alami, sehingga aspek experience atau pengalaman itulah yang kemudian menjadi bahan dasar di dalam seseorang merefleksikan apa yang dia yakini sebagai kasih kasih karunia Tuhan, apa yang dia yakini sebagai keselamatan dari Tuhan, apa yang dia yakini sebagai berkat dari Tuhan. Ya, jadi dari prinsip yang pertama itu, teologi kontekstual itu adalah teologi yang sungguh-sungguh berakar di dalam pergumulan hidup manusia. Nah, simpul pengalaman itulah yang menghubungkan pengalaman-pengalaman manusia yang hidup di masa kini dengan masyarakat, komunitas, atau manusia yang hidup di masa lalu, yang juga merefleksikan imannya sebagaimana dia direkam di dalam kitab suci. Jadi, prinsip yang kedua adalah
konteks yang dipahami atau dialami oleh orang-orang Kristen yang hidup di masa kini, dia terkoneksi, dia terhubung dengan konteks dan refleksi pengalaman iman dari orang-orang yang hidup di dalam narasi-narasi Alkitab. Jadi, pada prinsip yang kedua, ketika kita membicarakan teologi kontekstual, selalu saja ada hubungan antara teks dan konteks. Teks yang kita pahami di sini adalah teks Alkitab, narasi-narasi Alkitab, sebagaimana yang kita miliki dari Kejadian sampai dengan Wahyu, dan konteks yang kita pahami di sini adalah kenyataan hidup kita yang membaca Alkitab dari perspektif atau dari sudut pandang kita sebagai manusia, orang-orang Kristen yang hidup di masa kini. Ya, jadi ada sebuah proses dialog antara konteks yang kita alami dan teks yang juga sebenarnya merefleksikan pengalaman-pengalaman iman dari orang-orang, tokoh-tokoh, para nabi, hakim-hakim yang hidup di masa lalu sebagaimana dinarasikan oleh di dalam Alkitab kita. Ya. Nah, yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah dialog konteks dan teks tersebut adalah dialog yang sangat dinamis. Ya. Jadi dialog tersebut dia terus berkembang, dialog tersebut dia berjalan secara dinamis, sehingga kita bisa menemukan ada berbagai bentuk interpretasi orang terhadap teks-teks Alkitab. Jadi meskipun teks itu ada di situ, di dalam Alkitab, dia tetap ada seperti itu, ya kata-kata dan kalimatnya mungkin tidak berubah, tetapi pemaknaan terhadap teks itu akan selalu berubah. Mengapa demikian? Karena orang yang membaca teks itu adalah orang yang hidup pada zaman, pada periode, pada konteks yang berbeda dan terus mengalami perubahan. Jadi pemaknaan terhadap teks-teks Alkitab tersebut, dialog tersebut antara konteks dan konteks kita dan juga teks Alkitab, dia berlangsung secara dinamis. Nah, teks Alkitab itu sendiri mempunyai konteksnya. Itu sebabnya Anda semua ketika Anda mempelajari Alkitab, Anda tidak hanya melihat teks tersebut sebagai kata dan kalimat yang berdiri sendiri, yang tiba-tiba ada, tetapi kita mencoba untuk melihat apa yang menjadi background dari sebuah narasi ya, di dalam Alkitab, apa yang menjadi latar belakang dari sebuah teks Alkitab. Nah, latar belakang itu adalah konteks. Di sana kita menemukan siapa penulisnya, di sana kita menemukan kepada siapa tulisan itu ditujukan. Artinya ada satu komunitas, ada satu jemaat yang menjadi sasaran dari tulisan-tulisan yang dibuat atau disusun oleh para penulis tersebut. Dan tulisan-tulisan itu juga mengandung pesan yang sebenarnya kalau dilihat, dikaji dari kajian biblika, maka kita akan menemukan ada pergulatan-pergulatan pengalaman hidup. Ya, ada kenyataan-kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat atau komunitas atau jemaat yang menjadi sasaran dari penulisan teks-teks tersebut. Nah, pada sisi itulah maka ketika kita berbicara tentang konteks narasi-narasi Alkitab, kita akan bersentuhan dengan berbagai macam aspek. Ada aspek ekonomi, politik, kekuasaan, ya, sosial, budaya, bahasa. Ya. Nah, itu sebabnya kalian ketika belajar teks Alkitab, kalian tidak hanya membacanya begitu saja, tetapi kita harus melakukan analisis, ya, kajian terhadap kata ini berasal dari akar kata Ibrani yang mana, atau kata ini berasal dari akar kata Yunani yang mana. Bagaimana kata tersebut digunakan di dalam konteks masyarakat pengguna bahasa Ibrani. Bagaimana kata ini digunakan sebagai media komunikasi di dalam masyarakat yang menggunakan bahasa Yunani. Ya, sebab bahasa itu dia akan sangat tergantung kepada fungsi di dalam masyarakat yang menggunakannya. Jadi sebuah bahasa bisa saja mati kalau masyarakatnya tidak lagi menggunakannya. Tapi sebuah bahasa dia akan semakin kompleks maknanya, dia akan semakin multi makna ketika masyarakat itu menggunakannya secara dinamis, ya, secara kaya. Ya, bisa dia menggunakan satu kata itu untuk tujuan surat menyurat secara resmi formal,
tetapi dia bisa juga menggunakan kata yang sama untuk syair lagu. Dia juga bisa menggunakan kata yang sama misalnya untuk puisi. Dia juga bisa menggunakan kata yang sama untuk tujuan-tujuan yang lain di dalam uh, komunikasi di dalam masyarakat yang dia jalani atau dia hidupi. Nah, jadi 3 prinsip ini yang kemudian mendasari kita untuk memahami bahwa proses berteologi kontekstual itu adalah sebuah proses yang aktif. Ya. Teologi kontekstual itu tidak dipahami sebagai sebuah kata benda yang mati, lalu kemudian kita hanya mempelajarinya begitu saja, tetapi teologi kontekstual itu adalah upaya kita untuk memberi makna teologis terhadap kenyataan-kenyataan hidup kita di masa kini, dan kita mencoba untuk berdialog dengan narasi-narasi pengalaman sebagaimana yang tertuang atau tertulis di dalam Alkitab. Maka di situ teologi kontekstual adalah sebuah kata kerja, ya, adalah sebuah tindakan, adalah di dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai doing theology. Ya, jadi kita berteologi. Kita tidak hanya belajar teologi, tetapi kita berteologi. Nah, 3 prinsip inilah sebenarnya yang mendasari pemahaman kita tentang teologi kontekstual. Nah, di dalam buku Stephen Bevans ini, kita bisa melihat bahwa Bevans mencoba untuk memetakan ya proses-proses berteologi kontekstual itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Nah, cara-cara itulah yang dia sebut sebagai model. Jadi cara itu adalah upaya atau model itu adalah upaya untuk menyederhanakan kenyataan-kenyataan hidup yang coba dipahami di dalam perspektif iman, yang coba dipahami sebagai refleksi iman orang-orang percaya, orang-orang Kristen di sepanjang masa. Nah, pada sisi itu, maka dinamika tafsir atau interpretasi tekstual kita atau orang-orang Kristen, dia akan sangat kaya. Dan itu sebabnya maka di dalam berteologi kontekstual juga, orang tidak hanya membaca Alkitab begitu saja, tetapi kita, misalnya orang-orang yang secara khusus belajar ilmu teologi, kita juga akan mempelajari pemikiran-pemikiran teologi yang berkembang di sepanjang masa yang dikemukakan baik secara tertulis maupun tidak tertulis oleh tokoh-tokoh gereja yang kita sebut juga sebagai bapak-bapak gereja yang mencoba untuk memahami kenyataan hidup mereka dan juga memahami bagaimana misteri ilahi itu bisa dimasukkan di dalam pengalaman-pengalaman kehidupan dan beriman mereka. Jadi bacaan kita terhadap tulisan bapak-bapak gereja itu sebenarnya adalah upaya kita untuk melihat betapa dinamis interpretasi, pemahaman, pengalaman yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di sepanjang masa untuk menemukan hakikat kehadiran Tuhan di dalam pengalaman hidup manusia. Ya, apa makna identitas kita sebagai seorang Kristen di tengah konteks yang berbeda-beda. Ya, dan itu sebabnya maka di dalam buku ini Bevans juga mengarahkan setiap pembelajar teologi kontekstual untuk sadar dan membuka diri melihat dan membaca tradisi-tradisi gereja. Ya, jadi tradisi gereja yang ditulis oleh bapak-bapak gereja, yang kemudian dia muncul, dirumuskan di dalam bentuk dogma-dogma gereja, itu juga harus menjadi bagian penting yang diperhatikan oleh para pembelajar teologi kontekstual. Ya, nah, baik, saudara-saudara, kita tidak akan membahas model-model tersebut satu persatu, ya, secara lisan seperti ini, tetapi saya akan memberikan tugas kepada Anda untuk membaca model-model teologi kontekstual dari Stephen Bevans ini, ya. Dan kita akan berdialog. Jadi saya rasa kita akan menggunakan pendekatan dialog itu juga untuk membicarakan buku ini. Ya, jadi ada
5 model yang dikemukakan oleh Stephen Bevans di dalam bukunya ini. Yang pertama adalah model terjemahan, yang kedua adalah model antropologis, yang ketiga adalah model praksis, dan yang ketujuh model yang keempat model sintesis, dan kelima model transendental, dan kemudian yang keenam model budaya tandingan. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 model yang ditawarkan oleh Stephen Bevans di dalam bukunya ini. Nah, apa yang akan kita lakukan dengan buku ini? Saya akan memberikan instruksi nanti melalui Google Classroom uh, agar supaya saya akan membagi, setiap mahasiswa akan mendapatkan satu model untuk dia baca, dia pahami, dan kemudian dia membuat catatan atau membuat chapter review, ya, tinjauan bab dari model-model yang dia baca. Sekali lagi, karena tugas ini adalah review, bukan ringkasan, ya, bukan membuat summary, maka yang Anda harus lakukan adalah membaca, Anda paham dengan apa yang Anda baca tersebut, baru Anda kemudian menuliskan apa yang Anda pahami dari bacaan yang sudah Anda lakukan, ya. Jadi nanti saya akan memberikan instruksi mengenai tugas membaca model-model teologi kontekstual dari Stephen Bevans ini, ya. Nah, oke. Yang pertama kita melihat 3 prinsip dari berteologi kontekstual, dan kemudian kita akan membaca buku Stephen Bevans ini. Ya, setiap orang akan mendapatkan satu model. Nanti kita akan putar lagi agar supaya yang saat ini belum mendapatkan model yang lain juga akan mendapatkan pada waktunya nanti, pada gilirannya nanti akan mendapatkan kesempatan untuk membaca dan memahami serta membuat review dari model-model yang lain yang dia belum sempat membacanya secara mendalam. Ya, itu bagian yang kedua. Nah, bagian yang ketiga, saya meminta setelah kalian membuat review terhadap buku Stephen Bevans ini, kalian membuat rekaman video presentasi kalian. Kita tidak punya banyak waktu untuk melakukan presentasi dengan pertemuan virtual melalui Zoom. Ya, selain masalah jaringan internet yang seringkali tidak stabil, ya, dalam beberapa pengalaman saya presentasi di Zoom, sementara presentasi tiba-tiba jaringan terputus, ya, dan karena itu tidak efektif. Jadi karena itu, setelah kalian membaca dan membuat reviewnya secara tertulis, ya, maka kalian membuat poin-poin melalui PowerPoint, dan kemudian kalian melakukan presentasi. Presentasi itu kalian rekam. Jadi kalian merekam diri sendiri seperti yang saya lakukan sekarang ini. Saya merekam diri saya sendiri, lalu kemudian kalian mengupload video presentasi itu di Google Classroom. Saya akan membuat kolom penugasan tersendiri untuk itu, ya. Jadi ada 2 kolom penugasan yang akan saya buat. Kolom penugasan yang pertama untuk mengunggah hasil review bab dari buku Stephen Bevans, dan kolom penugasan yang kedua adalah mengunggah video presentasi. Nah, berapa lama presentasi itu harus dilakukan atau harus direkam? Tidak lebih dari 10 menit. Ya. Jadi kalau kalian melakukan presentasi, kalian perhatikan waktunya. Dimulai dari awal rekaman sampai selesai itu hanya 10 menit. Ya, agar supaya tidak berat bebannya dari video presentasi tersebut, sehingga kalian mudah untuk mengunggahnya di Google Classroom. Ya, oke. Jadi itu hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Ya, jadi ini adalah bagian dari tugas perkuliahan kita. Saya menggunakan model perkuliahan semacam ini agar supaya ada fleksibilitas. Ya, kita tidak terlalu terpaku dengan pertemuan-pertemuan virtual melalui Zoom, tetapi kita bisa menggunakan juga model yang disebut sebagai model asinkronus. Ya, saya merekam,
saya mengupload, kalian memperhatikan video pemaparan materi yang saya upload, dan kemudian kalian mengikuti instruksi tugas yang saya sampaikan melalui rekaman video ini. Baik, saya rasa itu saja yang akan saya sampaikan, dan saya berharap kalian akan mengerjakannya dengan serius, dan uh, instruksi secara detail dan rinci akan saya sampaikan melalui Google Classroom. Dan saya harap kalian membaca dengan cermat instruksi tersebut. Baca dulu, ya, baru bertanya. Jangan baru lihat judulnya sudah langsung bertanya. Padahal saya sudah menyebutkannya di dalam instruksi yang saya posting di Google Classroom. Baik, saudara-saudara, demikian beberapa hal yang ingin saya sampaikan di dalam kesempatan atau rekaman video pembelajaran pada saat ini. Terima kasih, sampai kita berjumpa lagi di rekaman video yang lain.